Pernah nggak sih kamu berhenti sejenak? Bukan karena baterai ponsel habis, tapi karena kamu sendiri yang lelah. Lelah scrolling, lelah melihat dan membandingkan hidup orang lain, lelah merasa tertinggal. Padahal, kamu bahkan belum benar-benar mulai. Dan yang aneh, kelelahan ini jarang banget kita kaitkan dengan uang. Di media sosial, hidup semua orang kelihatannya baik-baik saja. Ngopi jalan, nongkrong jalan, liburan, paket baru datang, seolah semuanya terkendali. Padahal, banyak orang hari ini, mungkin termasuk kita, tidak hidup dari penghasilannya, tapi dari penundaan masalah. Misalnya kartu kredit, pay later, cicilan. Ini bukan karena mereka bodoh, tapi karena kita tidak pernah diajari satu hal yang paling sederhana, yaitu cara berpikir tentang uang. Sekolah ngajarin kita rumus matematika yang rumit, tapi nggak pernah ngajarin cara mengelola gaji pertama kita. Orang tua mungkin ngasih uang jajan, tapi jarang yang duduk bareng dan ngobrolin soal anggaran. Kita dilepas begitu saja ke dunia yang penuh dengan iklan dan godaan, tanpa peta, tanpa kompas, tanpa arahan. Hasilnya, kita belajar dengan cara yang paling mahal, yaitu dengan membuat kesalahan. Kita belajar tentang bunga cicilan setelah tagihannya datang. Kita belajar tentang pentingnya dana darurat setelah kejadian tak terduga terjadi. Jadi, wajar kalau banyak yang terjebak dalam siklus ini. Bukan karena kurang pintar, tapi karena kurangnya bimbingan sejak awal. Kita hidup di zaman di mana identitas seolah bisa dibeli. Apa yang kamu pakai? Apa yang kamu posting di media sosial? Kemana kamu pergi? Sepatu baru, ponsel model terbaru, baju yang lagi tren, sampai foto di kafe yang instagramable. Semua itu jadi perwakilan diri kita. Dan seakan ingin memberitahu, ini loh aku. Masalahnya, harga dari aku versi ini seringkali jauh lebih mahal dari kemampuan kita yang sebenarnya. Kita merasa perlu punya barang-barang itu untuk bisa diterima, untuk merasa setara, untuk membuktikan bahwa kita nggak ketinggalan. Tanpa kita sadari, kita sedang menukar masa depan demi validasi hari ini. Kita menukar ketenangan pikiran di masa depan hanya untuk dapat beberapa like dan pujian sesaat. Kita mengorbankan kebebasan finansial kita nanti demi citra yang kita bangun sekarang. Padahal, nilai diri kita yang sesungguhnya tidak terletak pada barang yang kita miliki. Ironisnya, semakin keras kita mencoba membuktikan diri dengan materi, semakin kita kehilangan kendali atas hidup kita sendiri. Jarang banget ada yang bilang ke kita kalau uang itu bukan sekadar angka di rekening. Uang itu adalah waktu. Uang adalah representasi dari energi dan jam-jam hidupmu yang sudah kamu tukarkan. Setiap rupiah yang kamu keluarkan untuk membeli kopi mahal, baju baru, atau gadget terbaru, itu adalah potongan waktu kerjamu yang tidak akan pernah kembali. Jadi, pertanyaan yang seharusnya kita ajukan bukan barang ini murah atau mahal, tapi apakah ini sepadan dengan waktuku? Apakah barang ini sepadan dengan berjam-jam lembur yang saya lakukan? Apakah pengalaman ini sepadan dengan waktu yang saya habiskan di perjalanan ke kantor? Kalau jawabannya tidak, kamu akan terus bekerja, bukan untuk hidup, bukan untuk mengejar mimpimu, tapi hanya untuk membayar keputusan lama yang kurang bijak. Kamu akan terjebak dalam sebuah siklus, berlari terus-menerus hanya untuk tetap di tempat yang sama, melunasi masa lalu tanpa bisa membangun masa depan. Tidak semua utang sifatnya buruk. Utang untuk pendidikan, utang untuk modal usaha, itu bisa jadi investasi. Tapi utang untuk sesuatu yang tidak menghasilkan apa-apa, selain kesan sesaat, itulah utang yang tidak kelihatan. Utang jenis ini adalah pencuri senyap. Dia tidak datang dengan suara gaduh, tapi diam-diam mengambil satu persatu pilihan hidupmu. Pelan-pelan tapi pasti. Kamu jadi tidak bebas memilih pekerjaan yang kamu suka karena harus mengejar gaji besar untuk bayar cicilan. Kamu jadi tidak bebas menolak proyek atau lembur yang tidak kamu inginkan. Kamu bahkan tidak bebas untuk berhenti sejenak dan istirahat. Kamu merasa tidak punya pilihan lain. Bukan karena kamu orang yang lemah, tapi karena tagihan selalu lebih dulu bicara setiap awal bulan. Suaranya lebih kencang dari suara hatimu sendiri. Kebebasanmu tergadai, bukan oleh rantai besi, tapi oleh notifikasi tagihan yang terus datang. Literasi keuangan itu bukan cuma soal saham, reksadana, atau kripto. Bukan juga tentang trik jadi kaya dalam semalam. Itu semua adalah bagian lanjutannya. Literasi keuangan yang sebenarnya dimulai dari satu pertanyaan yang sangat sederhana dan personal. Kemana ya uangku pergi setiap bulan? Banyak dari kita takut bertanya ini pada diri sendiri. Kenapa? Karena
Kita takut dengan jawabannya. Kita takut mengakui kebiasaan boros kita. Kita takut menerima kenyataan bahwa pengeluaran kita lebih besar dari pendapatan. Dan jujur pada diri sendiri itu tidak selalu nyaman. Rasanya seperti membuka luka lama. Tapi, satu kesadaran kecil yang menyakitkan hari ini selalu jauh lebih baik daripada hidup dalam ilusi besar yang nyaman, tapi akan hancur berantakan suatu saat nanti. Memulai dengan mencatat pengeluaran, sekecil apapun, adalah langkah pertama menuju kendali. Itu adalah fondasi sebelum kita membangun gedung pencakar langit finansial kita. Untuk kamu yang masih muda, dengarkan ini baik-baik. Kamu tidak perlu terlihat berhasil sekarang juga. Kamu tidak harus ikut semua tren yang ada di luar sana. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Media sosial mungkin membuatmu merasa tertinggal, tapi itu hanya ilusi. Yang benar-benar kamu butuhkan saat ini adalah 3 hal. Waktu, kesabaran, dan kesadaran. Waktu untuk belajar dan bertumbuh. Kesabaran untuk menjalani prosesnya. Karena sukses sejati tidak dibangun dalam semalam. Dan kesadaran untuk membuat pilihan-pilihan kecil yang benar setiap hari. Karena kemenangan terbesar dalam hidup bukanlah punya barang-barang paling mahal di usia muda. Kemenangan terbesar adalah ketika kamu punya pilihan. Ketika kamu punya kendali penuh atas arah hidupmu. Ketika kamu bisa berkata tidak pada hal yang tidak kamu inginkan. Dan ya, pada kesempatan yang benar-benar berarti bagimu, itulah kekayaan yang sesungguhnya. Ini bukan ajakan untuk hidup pelit atau menyiksa diri. Ini adalah ajakan untuk hidup dengan sadar. Kalau setelah nonton video ini dan kamu mulai memutuskan untuk menunda satu pembelian impulsif, atau kamu mulai mencatat pengeluaranmu di buku kecil, atau sekedar berpikir 2 kali sebelum menggesek kartu, itu sudah sebuah langkah yang sangat besar. Kalau narasi ini terasa sedikit mengganggu atau membuatmu tidak nyaman, mungkin karena ini adalah cerminan dari kenyataan yang sedang kamu alami. Ingat satu hal, kamu tidak perlu terlihat berhasil untuk benar-benar sedang membangun sebuah kehidupan yang berarti. Terima kasih sudah menyimak.